Perkenalkan, nama saya Ferdasari Fensya Mandalahi dengan NIM C1C025105. Saya akan menjelaskan cara penghitungan pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama, ada mekanisme umum perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Dengan rumus dasar PPh, pajak dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak atau PKP dengan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17. PPh wajib badan dihitung dari penghasilan neto yang diambil dari penghasilan bruto dikurang dari biaya-biaya yang diperkenakan, lalu dikalikan dengan tarif pasal 17. Untuk PPh wajib pajak orang pribadi dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Dengan pembulatan nominal, dalam proses penghitungan akhir, jumlah penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga mencapai ribuan penuh, dan mempunyai fasilitas tarif untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu dengan batas hingga 50 miliar, tersedia fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Dan ketentuan pembukuan dan pencatatan membahas perbedaan antara dua metode dokumentasi keuangan yang diakui oleh Undang-Undang Perpajakan. Definisi pembukuan adalah proses pencatatan teratur untuk mengumpulkan data keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya yang ditutup dengan laporan laba rugi serta neraca. Dengan subjek wajib pembukuan mempunyai kewajiban menyelenggarakan pembukuan berlaku bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang mempunyai definisi pencatatan, yaitu mengumpulkan data yang lebih sederhana mengenai peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan kriteria pengguna pencatatan, pencatatan boleh dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN atau yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Perlu diketahui NPPN itu adalah norma perhitungan penghasilan neto. Dengan syarat formal, dokumentasi harus diselenggarakan dengan itikat baik, mencerminkan keadaan sebenarnya, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada analisis deductible dan non-deductible expense. Biaya yang boleh dikurangkan termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, premi, asuransi, biaya promosi, dan biaya pengolahan limbah. Dengan catatan penyusutan dan amortisasi untuk memperoleh harta berwujud atau hak yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Juga dapat dikurangkan melalui penyusutan. Piutang tak tertagih dapat dikurangkan sebagai biaya dengan cara telah dibebankan di laba rugi komersial. Daftar piutang diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan ke pengadilan atau dipublikasikan. Ada biaya yang tidak boleh dikurangkan, meliputi pembagian laba atau dividen, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, pembentukan dana cadangan dengan pengecualian tertentu, dan pajak penghasilan. Yang mempunyai sanksi dan pajak, sanksi administrasi seperti bunga atau denda perpajakan, serta biaya untuk penghasilan dan yang pajaknya bersifat final tidak boleh menjadi pengurang. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan presentasi tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk mengestimasi penghasilan neto berdasarkan peredaran bruto setahun. Batas peredaran bruto hanya boleh digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari 4.800.000.000 dalam setahun. Prosedur pemberitahuan, wajib pajak wajib memberitahu Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, yang dengan konsekuensi akibat kelalaian jika tidak memberitahu tepat waktu, wajib pajak dianggap memiliki menyelenggarakan pembukuan secara penuh. Dan presentasi wilayah, besarnya norma dikelompokkan berdasarkan wilayah, yakni 10 ibu kota provinsi seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan sebagainya, ibu kota provinsi lain, dan daerah lainnya. Ada penghasilan yang tidak kena pajak atau biasa disebut PTKP. Detail besaran pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berdasarkan status keluarganya terdiri dari wajib pajak orang pribadi diberikan pengurangan sebesar 54 juta per tahun, dengan status kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000, dengan istri bekerja mendapat tambahan 54 juta jika penghasilan istri digabung dengan suami, dengan syarat pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha suami. Tanggungan keluarga mendapat tambahan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dengan maksimal 3 orang. Penentuan status PTKP ditentukan berdasarkan keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Kemudian ada simulasi penghitungan menggunakan norma penghitungan. Contoh kasus, Anto adalah dokter di Jakarta dengan status K/2 dengan menerima bruto praktik sebesar 500 juta dan presentasi normal 50%.
Maka perhitungan netonya, penghasilan neto sama dengan 50% dikali 500 juta dan didapatkan 250 juta. Untuk penghitungan PKP-nya adalah PTKP K/2 sebanyak 67.500.000. Menghitung PKP-nya sama dengan 250 juta yang dia dapat dari penghasilan neto dikurang dari PTKP senilai 67.500.000 dan didapatlah 182.500.000. Dan dengan nilai akhir, angka PKP inilah yang kemudian akan dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPH untuk mendapatkan nilai pajak yang harus dibayar. Dengan kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai cara menghitung pajak dan penggunaan norma penghitungan, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, penghitungan pajak penghasilan (PPH) pada dasarnya dilakukan dengan mengalihkan PKP dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang PPH Pasal 17. Kedua, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi ditentukan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Sedangkan bagi wajib pajak badan, PKP sama dengan penghasilan neto. Terdapat dua mekanisme untuk menentukan penghasilan neto, yaitu melalui penyelenggaraan pembukuan atau melalui penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN. Norma penghitungan menghasilkan neto atau NPPN merupakan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4.800 juta dalam 1 tahun. Wajib pajak yang menggunakan NPPN wajib melakukan pencatatan dan harus menyampaikan pemberian kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, jika wajib pajak yang memenuhi syarat tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN tepat waktu, maka wajib pajak tersebut dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.